A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah posisi berada di dalam ladang, ya. Baiklah, pada kesempatan ini mari tetap kita ucapkan rasa syukur alhamdulillah karena kita masih dipertemukan oleh Allah di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hidup dan kehidupan ini kita harus banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah ataupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita banyak-banyak bersyukur, insya Allah nikmat dari Allah akan senantiasa ditambahkan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya setiap manusia itu berharap untuk bisa menjadi orang yang takwa, ya. Takwa di sini menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab yang tinggi. Kalaupun tahu ada orang yang beranggap takwa itu takut sama mertua, itu sebenarnya istilahnya itu lelucon saja, ya. Takwa yang saya maksudkan di sini adalah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ikhlas, sabar dan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk bisa menjadi orang yang takwa. Tentunya ini melalui proses, ya. Proses kalau dibikin suatu grafik, ya. Grafiknya adalah naik, ya. Karena seorang yang beriman bertakwa itu berkeinginan hari ini lebih baik dari kemarin, ya. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, praktek dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sendiri yang mengetahuinya. Bapak Ibu serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan saya sampaikan di sini keterkaitan dengan ciri-ciri, ya. Ciri-ciri daripada orang yang takwa, ataupun kriteria orang yang takwa. Di antaranya orang yang takwa itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala sifatnya ghaib, ya. Jadi orang yang takwa itu harus mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuhan yang maha kuasa, maha sempurna, ya. Maha perkasa dan maha segala-galanya. Dia Allah itu adalah tunggal, ya, satu. Esa Maha adalah tunggal. Termasuk Tuhan Maha Esa, Maha Kuasa yang memberi kita, yang yaitu termasuk panca indera, ya, akal pikiran, pokoknya semua anggota badan kita. Itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu,
ya, selain percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dalam artian yaitu percaya kepada yang gaib, ya, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Realisasi dalam kehidupan sehari-hari seorang yang bertakwa adalah menjalankan ibadah sholat sehari semalam 5 waktu yang sudah ditentukan waktunya, baik itu isya, baik itu subuh, baik itu zuhur, baik itu asar maupun maghrib. Jadi mereka laksanakan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan senang hati, ya, menghadap ilahi Robi dalam sehari semalam minimal 5 waktu, ya. Mungkin bisa ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain, tapi yang pokok itu adalah 5 waktu, karena dengan sholat insya Allah agama akan menjadi tegak, ya. Dan juga insya Allah dengan sholat perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar insya Allah, manakala sholatnya baik, ya, dapat dihindari, ya, karena Allah juga sudah tegaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar, ya. Jangan sampai sholat kita ini justru malah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin karena tidak mampu mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Ya, mungkin ada saja, ya, sholat jalan masih jalan ada saja, ya, mungkin di dunia ini ada. Tapi harapan dari kita semua jangan sampai terjadi sholat terus, maksiat terus, jangan sampai. Tentunya kita laksanakan ibadah sholat, ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, apa-apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tentunya cerminan daripada sholat, ya, cerminan daripada sholat. Jadi sekalipun kita tidak dalam keadaan sholat, ya, walaupun dalam sholat itu lisan kita baik, maka di luar sholat pun harapannya lisan kita juga baik. Kemudian selaku orang yang beriman itu biasanya dermawan, ya, dermawan. Jadi hobi untuk bersedekah ataupun memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, senang di dalam bersedekah, ya. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Nah, itu prinsip daripada orang yang takwa, lebih baik memberi, ya, daripada menerima. Dan itu diupayakan karena sikap dermawan itu bisa membahagiakan orang lain. Padahal, ya, apabila karena kita orang lain bahagia, maka kita pun akan bahagia, ya. Bahagiakan orang lain, insya Allah dirimu akan bahagia, ya. Tolonglah orang lain, karena dengan pertolongan orang lain insya Allah orang tersebut akan menjadi ringan beban di dalam hidupnya. Dan juga tolong menolong memang dibutuhkan ataupun diperlukan bagi setiap manusia. Selain itu, orang yang bertakwa adalah percaya dengan adanya kitab suci Al-Quran. Kita tahu, ya, bahwa Al-Quran itu adalah kumpulan dari kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, ya. Ya. Jadi Taurat, Zabur, Injil itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Kita nggak perlulah mana sih Taurat yang sebenarnya, ya, Zabur yang sebenarnya, ya, ataupun Injil yang sebenarnya. Semua itu sudah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran itu. Dan orang yang takwa tentunya hobi membaca Al-Quran, kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, isi kandungan Al-Quran itu diterapkan, ya. Itu
sebagai orang yang takwa. Sebenarnya banyak lagi ya, insyaallah suatu saat ya kita sambung lagi. Yang jelas ya, orientasi orang yang takwa itu mau berlaku, mau bertindak, mau bertingkah laku itu ini bertentangan dengan Al-Quran atau hadis atau tidak. Manakala bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya tinggalkan. Manakala itu memang perintah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dikerjakan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang takwa dalam arti yang sebenarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.